Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang Aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan Aku. Semuanya itu kukatakan kepada kamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak Aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun Aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepada kamu, supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa Aku telah mengatakannya kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, kita semakin dekat dengan Hari Raya Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus di atas para rasul dan di atas gereja tentunya. Dan kalau kita perhatikan bacaan Injil mulai berubah temanya, ya, mulai berubah temanya karena kita mendengar Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia akan mengutus Roh kebenaran, mengutus Sang Penghibur yang akan menjadi saksinya di dunia. Dan salah satu tugas dari Roh Penghibur atau Roh kebenaran, Roh Kudus ini adalah menguatkan para saksi-saksi Kristus, menguatkan, menghibur para murid-murid Kristus. Kenapa perlu dihibur? Kenapa perlu dikuatkan? Karena Yesus bilang sendiri bahwa saksi-saksi Kristus, murid-muridnya itu akan mengalami penolakan, akan mengalami penderitaan, akan mengalami berbagai bentuk persekusi dan kesulitan dan bahkan dibunuh. Ya, kita tahu ya kisah 12 rasul, bagaimana akhir hidup mereka. Ya, Santo Yakobus dipenggal, Santo Petrus disalib, terbalik lagi ya. Santo Andreas disalib, ya salibnya bentuk X, dan yang lain-lain ya mereka menjadi martir. Ya, hal ini tidak mungkin terjadi, hal ini tidak mungkin dilalui oleh para rasul Kristus kalau tidak ada Roh, tidak ada Roh Kudus yang memberikan rahmat. Ya, jadi kalau kita dalam hidup kita sehari-hari mampu mewartakan Injil walaupun di tengah kesulitan, di tengah berbagai tantangan, ini karena ada rahmat Roh Kudus. Ya, jadi kita nggak bisa sombong ya kalau kita berhasil dalam pewartaan kita. Ini karena rahmat Roh Kudus. Ya, jadi kita minta kekuatan, mempersiapkan diri untuk menerima Roh Kudus di dalam hidup kita, dan secara khusus kita peringati nanti pada hari raya Pentakosta. Ya, jadi bacaan ke depan itu akan temanya lebih mempersiapkan untuk kedatangan Roh Kudus. Secara khusus juga keluarga besar Dominikan pada hari ini merayakan dan memperingati Santo Antoninus ya, atau Santo Antoni ya, Antonius kecil dari Florence, dari Itali. Dia seorang uskup ya, dan kalau kita lihat hidupnya, dia itu hidup di zaman di mana masa-masa sulit di dalam gereja. Karena gereja itu baru saja terpecah ya, yang namanya skisma. Ada 2 paus ya, yang satu di Roma, satu di kota Avignon di Perancis. Dan karena perpecahan ini gereja pun jadi bingung ya, banyak kebingungan. Dan tidak hanya gereja dan umat, tapi juga orde pewarta waktu itu juga bingung ya, harus ikut siapa. Dan dalam kebingungan ini banyak sekali anggota-anggota ordo yang mulai hidupnya tidak sesuai dengan idealnya Santo Dominikus. Dan akhirnya Santo Antoninus ini
ditugaskan ya oleh Master General ya, oleh Magister untuk menjadi pembaharu di dalam ordo ya, dan dia lakukan dengan semangat yang luar biasa, diperbarui ordo. Dan tidak hanya itu, kemudian dia diangkat jadi uskup, dan semangat pembaharuan ini dia jalankan di dalam keuskupannya ya di Florence, dan dia memperbarui kehidupan para imam yang dulu santai-santai saja, tidak ada semangatnya ya, hidupnya foya-foya, senang-senang, diperbarui sama dia ya, agar kembali ke semangat imamat yang sejati. Tapi juga walaupun dia terkenal sebagai pembaharu, dia juga dicintai oleh umatnya. Kenapa? Karena dia seorang yang bisa mendengarkan ya. Jadi banyak umat datang mendengar, butuh konseling, butuh dinasehati, butuh nasihat ya, dia setia mendengarkan. Makanya dia dicintai. Makanya dia dapat nama baru ya, Antoninus ya. Nama aslinya Antonius, kemudian dipanggil oleh umatnya sebagai Antoninus, artinya Antonius kecil. Ya, Antonius yang disayangi, karena dia sungguh-sungguh disayangi oleh umatnya. Jadi semangat Roh Kudus, rahmat Roh Kudus itu menjadi saksi tidak hanya keluar ya, mewartakan Injil di luar kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus, tetapi juga ke dalam. Ya, ke dalam artian memperbarui ya semangat yang hilang di dalam gereja. Dan ini tugas kita sebagai umat Allah. Ada yang dipanggil wartakan Injil keluar ya, tetapi juga ada yang dipanggil memperbarui semangat di dalam. Apapun panggilan kita, kita mohon kuasa dari Roh Kudus. Amin.